anak-anak sebagai calon siswa baru SMA Negeri 1 Nusa Penida tahun pelajaran 2020-2021 yang saya kasihi dan saya cinta. Sebelum acara pembukaan masa penelitian sekolah yang nantinya akan dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nusa Penida, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya mengantarkan doa ini secara Hindu. Om Agnam Astu Nama Sidam. Om Sidrastu Tad Astu Swar. Om Anugrahi Manharam. Dewa Dati Anugrahakam Arcanam Sarukjanam Nam Saru Anugrahakam Dewa Dewi Mahasidi Yajnan Nirmalat Makam Lakshmi Sidi Sidir Gayur Nirvigana Suka Wardistil. Om Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung, pada hari yang berbahagia ini, dengan segala kesucian hati, kami memanjatkan doa dan puji syukur karena atas anugerah yang widi. Semoga acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 1 Nusa Penida tahun pelajaran 2020-2021 dapat terselenggara dengan selamat. Om Sang Yang Jagat Nata Penguasa Tribuana, segala yang terjadi dan yang akan terjadi adalah atas karunia serta kehendak Yang Widi. Oleh karenanya, kepada Yang Widi jualah kami seraya memohon, semoga pelaksanaan MPLS kali ini dapat berjalan dengan baik. Om Sang Yang Pramuwisesa, Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Pemurah, dari lubuk hati yang paling dalam kami hadir bersujud, tiada henti-hentinya seraya memohon. Semoga dengan MPLS ini menguatkan hati kami agar tetap meningkatkan kualitas pendidikan khususnya SMA Negeri 1 Nusa Penida yang tercinta ini. Om Sang Yang Triperusi, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami. Jauhkanlah kami dari segala perilaku yang tidak terpuji. Semoga Sang Yang Widi berkenan mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Dirgayur Astu Nirginam Sukawardi Nugrahak. Om Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Om Kesamu Sampurna Nama Suwah. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Selamat pagi. Hari ini tanggal 13 Juli 2020 kita mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah serentak di seluruh Bali yang disebut dengan MPLS. Setiap tahun ajaran tiap tahun di awal itu selalu mengadakan MPLS atau yang dulu disebut dengan MOS. Biasanya MOS itu diselenggarakan dengan tatap muka, tapi saat ini karena situasi pandemi COVID-19 berdasarkan arahan dari Bapak Sekda Provinsi Bali dan petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kita mengadakan MPLS ini secara online. Seperti yang sudah saya sampaikan, programnya selama 3 hari.
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 13 sampai 15 Juli 2020. Pada anak-anak yang saya cintai, MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Dulu kalian itu berasal dari sekolah menengah pertama. Sekarang sudah berada di sekolah menengah atas. Lingkungannya jelas berbeda. Ada perbedaan dari segi isi bidang studi yang akan dipelajari. Kalau di SMP itu tidak ada jurusan, sedangkan sekarang setelah Anda ada di tingkat atas atau sekolah menengah atas, di sini sudah ada jurusan. Nah, jurusan yang akan kalian pilih itu ada 3. Kalau di SMP semua pelajaran itu disamakan, sedangkan di sini ada bidang studi yang dominan pada jurusan itu. Ada 3 jurusan yang ada di SMA ini, yaitu jurusan IPA, jurusan IPB, dan jurusan IPS. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Jurusan IPA itu, IPB dan IPS itu memiliki bidang studi inti, yaitu semua mempelajari apakah itu di kelas IPA, di kelas IPS, di kelas IPB. Sedangkan program jurusan itu nanti diberikan pelajaran yang lebih pada bidang studi itu. Jurusan IPA itu dominan materinya ke bidang studi matematika, fisika, kimia, biologi. Sedangkan IPB itu ada sastra Inggris, sastra Jepang atau bahasa Jepang, dan sastra Indonesia. Sedangkan jurusan IPS itu dominan materinya adalah bidang studi sejarah, antropologi, geografi. Nah, itu ciri-ciri pada program bidang studi atau program jurusan. Nah, saya katakan tadi, lingkungan di SMP itu berbeda dengan lingkungan di SMA. Apa saja lingkungannya? Nanti akan disampaikan pada materi yang membahas tentang profil materi itu sendiri. Ada tentang lingkungan bangunan, sarana prasarana, ada guru dan pegawai, kemudian termasuk kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Sekaligus nanti ada kelebihannya yaitu dalam kegiatan lomba. Jadi kalian bisa bersaing atau berlomba-lomba untuk menginginkan juara. Mungkin di SMP itu lingkungan yang lebih kecil, sedangkan sekarang sudah lingkungan yang lebih luas. Untuk persaingan dari segi intrakurikuler
itu saingannya banyak. Pada MPLS ini itu diadakan selama 2 jam per hari. 2 jam ini dibagi menjadi beberapa sesi, dan masing-masing sesi silakan Anda simak baik-baik video yang akan ditayangkan. Nanti akan ada feedbacknya, umpan balik dari anak-anak sendiri. Seberapa jauh Anda menyimak, seberapa intennya Anda memperhatikan video-video tersebut. Nah, selain pengenalan lingkungan dari sekolah itu sendiri, ada juga pengenalan sosial. Nah, sekarang kalian sudah menjadi remaja, menjadi dewasa, jelas lingkungan sosialnya semakin meluas. Nah, nanti akan ada materi yang ada hubungannya dengan lalu lintas. Bagaimana cara menggunakan jalan yang baik, karena jalan itu milik umum, jadi bukan milik pribadi, sehingga kita harus saling menghargai. Siapa di belakang kita, siapa di depan kita, bagaimana cara mengendarai kendaraan. Semakin dewasa, Anda pasti kena pengaruh dari lingkungan. Karena itu, jaga kesehatan Anda. Nanti akan diberikan tentang kesehatan, yaitu tentang narkoba. Kalau Anda salah pergaulan, apalagi Nusa Penida ini perkembangan pariwisata sudah pesat sekali. Makanya hati-hati, jaga diri terhadap lingkungan yang negatif. Suatu saat kita tidak tahu, hari esok juga kita tidak tahu apakah kita kena pengaruh narkoba apa tidak. Itu tergantung dari masing-masing individu. Kalau iman Anda teguh, disiplin, saya yakin apapun yang sifatnya negatif itu akan bisa dihindari. Karena itu, simaklah baik-baik tentang materi narkoba. Kegiatan MPLS ini karena dilaksanakan selama 3 hari dan setiap sesi ada umpan balik, silahkan gunakan waktu 3 hari ini dengan baik. Jangan sampai Anda keluyuran. Saya sudah sampaikan pada kalian bahwa selama 2 jam Anda akan belajar tentang lingkungan sekolah dengan online. Karena itu, silahkan Anda tetap berada di rumah. Jaga diri. Situasi COVID masih tetap berlangsung. Kita tidak tahu kapan sampai batas akhir COVID ini. Karena itu, saya minta kepada kalian, selama 3 hari ini Anda lakukan dengan baik. Mudah-mudahan Anda sukses dan berhasil sampai nanti ketemu setelah
MPLS ini. Mungkin nanti setelah MPLS kita juga akan melaksanakan pembelajaran dengan online. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara berbanyak dalam satu kelas, mungkin nanti sistemnya akan berbeda. Kita tunggu program berikutnya, apakah nanti kita melaksanakan tatap muka secara langsung atau online. Lalu kalau kita melaksanakan tatap muka secara langsung, apakah kita nanti berbanyak atau sebagian? Nah, itu tunggu pengarahan berikutnya dari Dinas Pendidikan maupun edaran dari Bapak Gubernur. Kita ikuti aturan dari pemerintah. Sebab pemerintah menganjurkan pada masa situasi COVID-19 ini kita tidak boleh lengah. Karena itu jaga jarak, jaga diri, belajar di rumah dengan baik, tunggu arahan dari Kepala Dinas Provinsi Bali. Itulah sambutan yang saya berikan. Sekaligus hari ini Senin 13 Juni 2020 kegiatan MPLS tahun ajaran 2020-2021 saya nyatakan resmi dibuka. Sebagai akhir kata, saya mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Dikarenakan pandemi corona ini, maka kegiatan MPLS akan dilakukan secara daring. Jadi, kami di sini akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai lingkungan SMA Negeri 1 Nusa Penida melalui video ini. Jadi, yuk ikuti keseruannya. Hai semua, perkenalkan saya Diwa. Di sini saya akan menuntun tur kalian semua dalam pengenalan lingkungan sekolah lebih lanjut lagi. Yang pertama, kita akan bertemu dengan gerbang utama SMA Negeri 1 Nusa Penida. Yuk kita masuk. Nah, tempat ini bernama Bali Bengong. Nah, Bali Bengong ini dapat kita gunakan oleh seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Nusa Penida, baik untuk menunggu tamu, diskusi, tempat belajar, dan lain sebagainya.
Nah, di sini merupakan pintu utama dari ruang tata usaha di SMA Negeri 1 Nusa Penida. Untuk lebih lanjutnya, tetap ikuti ya. Nah, ini merupakan parkiran bagi guru-guru untuk mengajar kita. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan tata usaha. Tempat yang pertama yang ada di dalam yaitu WC guru, digunakan oleh para guru di dalam sekolah. Baik, tempat berikutnya yaitu di sebelah kanan kita ada ruang kepala sekolah dan di sebelah kiri kita ada ruang wakil kepala sekolah. Baik, di sini merupakan tempat utama dari ruang tata usaha. Di sini kita bisa melihat semua para di dalam bekerja untuk mengurus administrasi sekolah. Oke teman-teman, untuk tempat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Manik. Hai Manik, jelaskan ya. Siap. Halo adik-adik semuanya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai gedung serbaguna SMA Negeri 1 Nusa Penida atau yang biasa kita sebut sebagai aula. Nah, sesuai dengan namanya, gedung serbaguna merupakan gedung yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berskala besar atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan banyak orang, seperti misalnya sosialisasi, pengumpulan siswa, dan juga rapat-rapat oleh para guru. Jadi, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di aula karena memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, jadi itu saja untuk gedung serbaguna SMA Negeri 1 Nusa Penida. Sekarang kita akan beranjak ke salah satu tempat di SMA Negeri 1 Nusa Penida, yaitu area parkir. Ikuti saya. Adik-adik semuanya, jadi ini adalah area parkir SMA Negeri 1 Nusa Penida. Bisa dilihat, cukup luas bukan? Jadi, di area parkir ini kalian bisa menaruh sepeda motor kalian dengan aman dan juga selamat. Nah, itu tadi pemaparan yang dijelaskan oleh teman kita yaitu Jero Ayu Manik Pratiwi. Untuk tempat berikutnya, ayo kita ikuti. Sekolah kita ini cukup luas, jadi butuh waktu agak berapa lama untuk sampai ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Tapi ikuti ya. Nah, tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi yaitu perpustakaan SMA Negeri 1 Nusa Penida. Nah, sudah sampai nih. Hai Mira, tolong dijelaskan ya. Baik, salah satu fasilitas sekolah di SMA Negeri 1 Nusa Penida adalah perpustakaan. Perpustakaan dibuka pada pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian tengah. Kalian di sini bisa minjam beberapa buku untuk menunjang proses pembelajaran kalian. Tentu saja peminjaman bukunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah ruang UKS. Di sini dia ruang UKS. Ruang UKS memiliki fungsi yaitu biasanya digunakan oleh beberapa organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu ada organisasi UKS, kemudian KSPAN, dan juga PMR. Selain itu, fungsi dari ruang UKS adalah sebagai tempat peristirahatan kalian ketika kalian mengalami pusing ataupun pingsan saat upacara maupun saat berada di kelas. Selanjutnya, di sebelah kanan UKS ada namanya ruang guru. Ruang guru ruang guru. Fungsi kalian untuk mengetahui ruang guru adalah
Ruang guru ini merupakan tempat perkumpulan bagi guru-guru mata pelajaran. Jika kalian ingin menyertakan tugas atau hasil ulangan yang tertinggal di kelas, kalian bisa mencari guru tersebut di ruang guru. Kemudian, apabila salah satu guru mata pelajaran tidak dapat mengisi ataupun terlambat ke kelas, kalian bisa minta izin ataupun mencari guru tersebut di ruang guru sendiri. Selanjutnya, di sebelah kanannya terdapat beberapa toilet. Toilet di Semansa dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah toilet untuk wanita, kemudian untuk pria, dan terakhir adalah untuk guru. Di sini salah satu contohnya adalah toilet wanita, yang biasanya digunakan oleh para wanita. Kemudian, selanjutnya, di sini ada toilet pria. Dan yang terakhir, untuk toilet para guru, ini untuk toilet para guru. Kemudian mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai ruangan atau bangunan-bangunan sekolah akan dijelaskan oleh Eki. Hai semuanya, pada kali ini saya akan memperkenalkan kalian tentang ruang kelas. Nah, ruang kelas ini saya langsung aja ya. Ruang kelas ini kita jadiin ruang kelas bagian. Nah, ruang kelas bagian ini dijadiin satu. Ini namanya ruang kelas bagian pertama, yang terdiri dari 4 ruangan. Dan yang ini ruang kelas bagian kedua yang terdiri dari 3 ruangan. Dan yang ini adalah ruang kelas bagian ketiga yang terdiri dari 2 ruangan saja. Yang ini ruang kelas bagian keempat yang terdiri dari 2 ruangan. Dan yang ini yang kelima, yang terdiri dari 3 ruangan. Yang ini merupakan lab biologi. Nah, lab biologi ini sering digunakan untuk praktikum biologi, khususnya untuk yang mengikuti ataupun yang ada di jurusan IPA. Dan yang ini ruang kelas bagian ke-6 yang terdiri dari 2 ruangan saja. Di sini banyak siswa dan guru mengerjakan tugasnya dengan menggunakan komputer. Ya, sesuai dengan gini namanya ya. Kemudian yang terakhir adalah ruang kelas yang berderet di sini, yang terdiri dari 3 ruangan saja. Saya tidak menjelaskan secara spesifik ruang kelas ini karena setiap tahunnya akan berubah. Wow, sangat banyak gedung bukan? Tetapi itu baru setengahnya. Untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman kita. Hai Madu. Hai Diwa. Nah, teman kita ini akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai lapangan kita. Halo semua. Nah, sekarang kita berada di lapangan utama SMA Negeri 1 Nusa Penida. Seperti yang kita lihat, lapangan ini cukup luas kan? Nah, lapangan ini cukup menampung seluruh siswa SMA Negeri 1 Nusa Penida. Lapangan ini difungsikan sebagai tempat pertemuan seluruh siswa saat pagi hari untuk melaksanakan puji trisandir. Selain itu digunakan juga sebagai lapangan upacara, lapangan untuk mengisi kegiatan pramuka dan juga ekstrakurikuler seperti woodball dan juga silat. Nah, jika kalian melakukan kegiatan outdoor yang membutuhkan ruangan yang luas atau
area yang luas, lapangan ini juga digunakan untuk hal itu. Selanjutnya kita akan menuju ke lab untuk melihatnya. Ikut saya. Sekarang kita lanjut ke laboratorium. Nah, ini dia laboratorium fisika. Laboratorium fisika ini khusus digunakan untuk anak IPA saat melakukan praktek fisika. Di sebelah timurnya lagi akan ada laboratorium kimia, jadi tempatnya tidak terlalu jauh ya. Nah, ini dia laboratorium kimia, khusus untuk anak IPA, dipergunakan oleh anak IPA saat melakukan praktek IPA. Diwa. Wow, kita di SMA Negeri 1 Nusa Penida memiliki banyak sekali lab untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran kita. Tapi yang paling menariknya yaitu kita mempunyai lapangan basket yang baru saja diperbaharui. Yaitu ini dia lapangan basket kita. Hai Bintang. Hai. Nah, teman kita ini akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai lapangan basket kita. Halo semuanya, pada kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang salah satu fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Nusa Penida. Salah satunya adalah lapangan basket ini. Di mana lapangan basket ini cukup luas dan dapat kalian gunakan untuk melatih kemampuan basket kalian serta bagi mereka yang mengikuti eskul basket. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kalian kepada kantin. Ini adalah kantin yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Nusa Penida. Di mana kantin di sini memiliki 4 kantin. Apabila jam istirahat, kalian bisa membeli makanan dan minuman di sini. Tapi ingat, kalian harus menjaga kebersihan dan tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kalian kepada Fatma Sani. Selanjutnya adalah Padmasana SMA Negeri 1 Nusa Penida. Di Padmasana ini kami melakukan upacara keagamaan khususnya bagi mereka yang beragama Hindu. Sekian, terima kasih. Wow, ternyata SMA Negeri 1 Nusa Penida memiliki banyak gedung dan luas wilayahnya itu sangat luas sekali. Jadi meski ini berupa video, saya harapkan adik-adik semua tidak bingung ya dalam memasuki SMA Negeri 1 Nusa Penida. Sekian video mengenai pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Nusa Penida. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.